Ada ya? Oke, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa kembali bermuwajahah. Ini mungkin untuk pertama ya, untuk saya di Ummahat Sakura Regency. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemuan kita hingga kita bisa untuk bermunajat. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan kali ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan paling baik untuk kita semua. Hingga tawassul kita kepada Allah, mudah-mudahan Dia turunkan berkah sehat, berkah usia, berkah amal dan rezeki untuk kita dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kemarin temanya, sudahkah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala? Itu tema yang kita berikan kemarin. Kenapa tema ini kita ambil? Lebih untuk bahan muhasabah kita, agar nanti kita sampai pada satu kesimpulan, apakah kita sudah menghamba kepada Allah secara full, atau jangan-jangan kita selama ini hanya menghamba kepada Allah hanya sampai pada perbatasan Cileungsi dengan Bekasi mana itu ya, sekitar itu. Nah, ini menjadi penting karena mungkin banyak di antara kita memiliki pengalaman tertentu ya. Boleh jadi kita pernah sakit. Kita pernah sakit di saat olahraga kita itu sedemikian intens. Mungkin kita juga sakit di saat pola makan kita sedemikian bagus, vitamin juga sudah kita konsumsi. Kita nggak punya persoalan sebenarnya. Tapi kenapa kok Allah bikin sakit? Sampai ada salah seorang jemaah ngomong kepada anaknya apa? Dek, aku sakit dek. Loh, kenapa Pak kok bisa sakit? Aku nggak punya rencana sakit dek. Jadi siapa yang bisa merencanakan sakit? Nggak ada. Nah, mungkin ada di antara kita juga yang punya banyak persoalan. Persoalan yang kita hadapi sedemikian berat, padahal kita merasa bahwa kita nggak melakukan apapun. Kita nggak melakukan keburukan, kita merasa nggak nyakitin orang gitu. Dan mungkin intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu lagi seru-serunya itu. Kita sering alami itu. Sampai kemudian, ini baru kejadian Ramadan kemarin. Tadi telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf nih dengan siapa ya? Saya pernah menjadi muridnya Ustadz ya. Oh, murid yang di mana ya? Di kota wisata. Namanya siapa? Fulana. Di kelompok mana ya Bu ya? Saya ngikut Ustadz 3 kali. Tapi itu saya nggak kuat ngikutin Ustadz. Oke, ada yang bisa dibantu? Beliau minta saya untuk datang ke rumahnya. Saya datang. Itu sekitar jam 10:30 malam. Saya datang ke sana. Sampai di situ, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita samperin ke situ, beliau masih belum tidur. Ada apa masalahnya? Masalahnya adalah dia punya masalah. Dia berpikir dengan tetangganya. Kalau berpikir, Anda bermasalah dengan Anda sendiri. Itu masalahnya. Sampai kemudian satu poin yang dia sampaikan, aku punya masalah dengan yang depan rumah. Yang mana Bu?
Saya keluar. Setelah saya keluar, lihat keadaan depan rumahnya, saya panggil beliau untuk datang. Yang ini rumahnya, Bu. Iya Ustaz, saya bilang. Keadaan rumahnya gimana? Ya gelap. Kenapa gelap? Udah tepat. Udah jam 11, dia bilang gitu tuh. Ibu sendiri? Gitulah. Ya. Artinya bahwa kadang kita terlampau fokus kepada kesalahan yang dilakukan oleh orang lain hingga kita lupa bahwa kita juga punya peran di situ. Akhirnya apa? Kita cenderung untuk menyalahkan mereka. Mereka yang merasa tidak bersalah tidur nyenyak. Si ibu tadi nggak bisa tidur. Itu poinnya kan. Nah, setelah berbicara dengan kita, apa kata beliau? Saya sebenarnya salah apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ibadahku sedemikian fokus kepada Allah, aku berinfak dengan bagus kepada Allah, tapi kenapa kok Allah memberikan keburukan kepada saya? Setelah sekian lama berbicara, saya cuma tanya satu, ibu sholat enggak? Enggak. Ibu puasa enggak? Enggak. Kenapa ibu enggak sholat, ibu enggak puasa? Jawabannya, saya kecewa kepada Allah. Wah, hebat kan? Saya kecewa kepada Allah. Hebat banget ibu ini. Ya, jadi ada kesombongan. Jadi kalau bahasa kita sombong amat kan? Kan sombong banget itu, Bu, kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita nyatakan bahwa dia sombong banget? Karena dia merasa bahwasannya sudah menghamba kepada Allah sebaik-baiknya. Padahal kalau kita telisik sebenarnya, kita menghamba kepada Allah, konsen bangetnya kepada Allah itu berapa menit? Itu masalahnya. Ya. Lalu kita sampaikan, ya, Allah Subhanahu wa taala selalu berkehendak untuk menghilangkan persoalan-persoalan kita, selalu punya kehendak untuk menghilangkan apapun yang menjadi persoalan-persoalan kita. Ya, asal dengan satu syarat. Ya, menghambanya kepada Allah tidak sampai perbatasan tok. Jadi full sampai ke hadapannya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Mafhum, Bu, ya? Ana inda dhanni, aku tergantung kepada sangkaan hambaku kepadaku. Itu Allah. Jadi kalau misalnya kita kaji hadisnya lebih panjang lagi, kalau hambaku itu merasa bahwa aku maha pengasih, itu yang akan terjadi. Kalau hambaku merasa dan menyangka bahwasannya aku bisa memberikan azab, itu yang akan terjadi. Itu Allah. Nah, pernah dengar Nabi Uzair enggak? Nabi Uzair alaihi salam diceritakan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Uzair tidak memberikan statement apapun kepada Allah ketika melintasi Baitul Maqdis yang sedang porak-poranda. Jadi beliau ceritanya, Bu, pergi ke kebunnya dengan menunggangi seekor keledai dan membawa 2 buah keranjang di belakang. Beliau membawa bekal 1 kantong susu kambing segar. Berangkat ke kebunnya dia. Setelah metik buah-buahan, balik dia. Tapi baliknya lewat jalan yang berbeda. Dan dia melintasi Baitul Maqdis yang sedang porak-poranda. Di hatinya terdetik cuma apa, Bun? Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana cara Allah menghidupkan negeri ini setelah kematiannya? Fa'amatahullahu mi'ata'am. Kemudian Allah matikan dia selama 100 tahun. Amatah penggunaannya, ya,
bukan ditidurkan. Beda dengan Ashabul Kahfi. Kalau Ashabul Kahfi itu ditidurkan, tapi Uzair dimatikan selama 100 tahun, tsumma ba'atsahu, kemudian dibangkitkan. Poinnya, Nabi Uzair tidak berkata apapun tentang kondisi yang ada di hadapannya. Dia cuma terdetik aja. Dimatikan selama 100 tahun. Ketika kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya, "Kam labista?" Berapa lama kamu tidur? Nabi Uzair pada saat itu melihat sekeliling. Dia mengingat-ingat ketika dia tidur pertama kali kondisinya seperti apa. Setelah beliau melihat-lihat, baru jawab, paling cuma setengah hari itu. Atau selama-lama 1 hari saya tidur di sini. Ya, kata Nabi Uzair. Kemudian suara itu mengatakan, bal labista mi'ata amin, bahkan engkau telah tidur selama 100 tahun. Nggak percaya dia, nggak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena malaikat tadi menyatakan, unzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah, lihat pada makanan dan minumanmu, dia tidak berubah. Jadi Nabi Uzair melihat buah-buahannya masih utuh, masih segar-segar. Kemudian susu yang dia bawa, dia minum, masih sedemikian segar. Nggak percaya. Tapi kemudian Allah nyatakan, wanzur ilal idham, lihat tuh kepada tulang belulangnya. Jadi begitu melihat kepada tulang belulang, sudah hancur dia, Bu. Ya. Kemudian di hadapan Uzair, Allah nyatakan, kaifa nunshizuha thumma naksuha lahman. Kamu perhatikannya bagaimana aku bangkitkan dia kembali. Maka Bu, di hadapan Uzair, tulang yang sudah hancur itu, Bu, dia bertaut kembali, kemudian nyambung antar satu bagian dengan bagian yang lain, thumma naksuha lahma, kemudian dibungkus dengan daging. Ya. Begitu kemudian dia sudah menjadi keledai kembali, baru dia menyatakan, aku percaya. Pulanglah dia ke rumahnya. Begitu pulang ke rumahnya, anak-anaknya jauh lebih tua daripada dia. Tidak ada yang percaya bahwa itu Uzair. Tapi melihat mukanya katanya itu Uzair. Tapi sebentar, dipanggil anak-anaknya semua. Ada bukti-buktinya, ayahku tuh ada tanda di bagian punggungnya, begitu dibuka tanda itu ada. Kemudian para ahli kitab pada saat itu menyatakan apa? Uzair yang kami kenal itu dia hafal isi Taurat tanpa salah satu huruf pun. Beliau hafalkan. Ya ini Uzair. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan gambaran kepada kita bahwasannya Allah itu maha mengawasi. Artinya setiap klaim yang kita katakan bahwa kita menghamba kepada Allah dengan sebaik-baiknya, Allah itu maha mengetahui. Ibu-ibu, mohon maaf, sudah menghamba kepada Allah dengan sebaik-baiknya enggak? Jawab di hati masing-masing. Enggak, nanti akan kita uji. Nanti akan kita uji. Ya, katakanlah sekarang kita secara umum menyatakan, iyalah, aku tiap waktu sholat kok, tiap waktu saya ke masjid. Oke, nanti kita uji. Ya, kita uji, kemudian setelah kita uji, kita betul-betul tahu. Ya, kita betul-betul tahu, kita itu sudah menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, hingga dengan penghambaan kita, Allah itu patut untuk memberikan pengkabulan atas apapun yang kita pinta, atau jangan-jangan kita hanya merasa menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi penghambaan kita masih sampai di perbatasan, belum sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin ya? Yakin bahwasannya kita sudah menghamba kepada Allah dengan sebaik-baiknya? Yakin dulu lah. Ya, baik sangka dulu. Ibu saya yakin yang bagian sini ya, yakin ya? Yakin, yang bagian sini yakin ya? Karena memang keyakinan kita itu ketika kita nyatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kita baca semua kan? Inni wajjahtu, aku hadapkan wajahku.
Berarti kan personifikasinya adalah keseluruhan badan kita. Kita juga membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya ya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah, untuk Allah rabbil alamin. Itu pernyataan kita. Ya karena kita sudah memberikan pernyataan demikian, ya kita merasa bahwasannya sudahlah memang begitu kok ya. Saya menghamba dengan sebaik-baiknya. Masa sih kita nggak nilai baik kan gitu kan? Nah, oke. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah banyak di antara kita ibu-ibu hanya merasa bahwa kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kemudian menyatakan selalu anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ala ahdika wa wa'dika. Engkau Tuhanku. Itu pernyataan kita selalu. Ya, engkau Tuhanku, aku hambamu. Jadi nanti kita akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hamba yang menghamba sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia memperjelas hierarki antara kita dengan Allah. Engkau Tuhanku, aku adalah hamba-hambamu. Itu yang kita akan perjelas. Nah, kita kasih analogi dulu. Kita kasih analogi. Ada tuan, majikan, ada hamba sahaya. Ya, tuan, ada hamba sahaya. Kemudian kita tanya kepada hamba sahaya tadi, wih hebat banget ya, kamu sudah punya rumah sendiri, kamu sudah punya mobil sendiri, gitu. Hebat banget. Kamu kerja sama siapa? Dia dengan bangga akan menyatakan bahwasanya, oh aku kerja sama si fulan. Ya. Nah, seorang hamba ketika dia menyadari dirinya seorang hamba, maka dia akan selalu menyatakan bahwasannya enggak, rumah yang kumiliki ini karena fasilitas dari majikanku aja. Majikanku itu memberikan rumah kepadaku, majikanku memberikan fasilitas mobil kepadaku. Semua milik Tuhan saya. Gitu. Ya, semua milik Tuhan saya. Nah, kalau kemudian kita nisbahkan kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba itu harusnya dia tidak merasa memiliki apapun dari yang sedang dia nikmati pada saat ini. Yang kita nikmati saat ini hanya dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemudian ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan sebagiannya, kenapa kok kita merasa berat? Ibu banyak rezeki sekarang kan? Ada duit sekarang kan di kantongnya kan? Nah, tapi saya ngapapun nih, gitu kan? Kemudian Allah utus seseorang untuk datang ke rumah ibu atau untuk datang kepada ibu menadahkan tangan. Assalamualaikum Bu, boleh nggak saya minta sedekahnya? Nah, persepsi kita apa kemudian di situ? Orang yang kemudian dia secara otomatis berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa keberatan untuk memberikan itu. Karena yang ada di pikirannya adalah orang sebanyak ini yang ada di sini, kenapa saya yang dipilih? Anda punya berapa sekarang? Diberikan. Karena memang apa yang kita miliki bukan punya kita, toh. Ya, apa yang kita miliki bukan punya kita, itu punya Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep Al-Qur'an selalu dinyatakan wa ma razaqnahum yunfiqun. Kita terjemahkan wa mimma, dan dari sebagian apa yang razaqnahum kami berikan rizki kepada mereka, yunfikun. Ibu fokusnya wa mimma razaqna, dan dari apa yang telah kami rizkikan
Berarti yang kami rezekikan rezeki itu punya siapa? Punya Allah. Ya, ini harus kita sadari dengan sebenar-benarnya. Ya, karena hasil akhir adalah Allah. Kewajiban kita cuma ikhtiar. Nanti ketika kita sampai pada keyakinan bahwa semua apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala, hanya merupakan sebuah fasilitas, maka ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah merasa kehilangan. Milik Allah kok, mau diapain? Dikasih. Ada nggak yang kehilangan duit nangis? Banyak. Ya. Nah, kemudian kita pertanyakan, duit Anda milik siapa? Ya dari Allah sih gitu. Artinya kalau kita merasakan bahwasannya apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala, hanya merupakan fasilitas yang dikuasakan kepada kita, harusnya kita nggak merasa kehilangan dong. Karena kenapa? Yang hilang bukan punya kita. Tapi ini sulit ya. Ini sulit. Ini sulit. Tapi kan kita harus sampai pada kita harus memiliki sebuah ini tuh. Sebuah apa namanya? Sebuah batasan, pada batas yang dimana yang harus kita akan kita capai. Ya, kalau kita merasa bahwasanya bukan milik kita tidak akan kecewa. Tapi ketika kemudian kita masih merasa kehilangan, ya, ketika sebagian dari harta kita hilang, ketika kita masih merasa berat untuk mengeluarkan sebagian dari apa yang kita miliki, mohon maaf, pada titik ini kita belum menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan-jangan kita bukan hamba Allah. Lalu kalau kita bukan hamba Allah, kita hamba siapa? Itu pertanyaan paling besarnya. Ibu, pada satu poin ini, kira-kira hamba Allah, kita hamba Allah atau bukan? Udah jawab dalam hati aja. Nah, kita jawab dalam hati aja. Satu ya. Jadi yang disebut dengan hamba Allah, yang penghambaannya sampai di hadapan Allah, tidak hanya sampai di perbatasan, adalah orang yang dia meyakini bahwa semua apa yang dia nikmati saat ini, dari rumah, dari mobil, dari harta, itu semua merupakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, cuma dikuasakan kepada kita, bukan milik kita. Rasulullah, jangan tanya sampai batas itu. Siapa lagi? Jangan Rasul dong. Kadang-kadang jamaah saya gitu. Jangan Rasul dong. Siapa dong tadi? Oh, Abu Bakar. Abu Bakar masih dekat Rasulullah, Ustaz. Oke. Ibu, Sulaiman Ar-Rajhi, pemilik bank di Saudi Arabia, sampai pada batas itu. Sulaiman Ar-Rajhi. Yang ibu kalau misalnya di WA sering melihat ada kebun kurma itu, Bu. Ada kebun kurma itu yang dihibahkan ke dua Masjidil Haram, Madinah dan Mekah Al-Mukarramah, oleh Ar-Rajhi tadi. Siapa Sulaiman Ar-Rajhi ini? Pemilik bank di Saudi yang awalnya ibu-ibu sekalian yang berbahagia, yang awalnya dia adalah seorang miskin, bahkan untuk pergi rekreasi ibunya nggak punya uang untuk memberikan sesuatu kepada dia. Ya, sampai kemudian ketika dia mau rekreasi, sudah batas injury time nih, dia datang kepada ibunya. Sebenarnya dia merasa berat untuk minta kepada ibunya. Bu, 2 hari lagi rekreasi, Bu. Sekali-kali bayarlah, Bu. Aku mau rekreasi. Ibunya tidak pernah mentidakkan. Dia cuma menyatakan, ya nak, insya Allah. Ya. Sampai tinggal 1 hari, ibunya masih belum bisa memberikan uang yang kalau nggak salah ketika itu 5 rial. Udah. Nah, begitu dia pergi ke sekolahnya, ternyata gurunya mengadakan sayembara. Siapa yang bisa jawab pertanyaannya dapat duit 5 rial. Dan dia ternyata bisa untuk menjawab itu, diberikan 5 rial, dibayarkan untuk rihlahnya, Bu. Nah, setelah dia menjadi kaya raya, ya, dia menemukan gurunya tadi yang memberikan 5 rial tadi, Bu. Itu berada dalam sebuah tempat yang sangat minim,
yang dia cuma ngontrak, nggak punya penghasilan, didatangi dia dengan menggunakan mobil. Sampai di situ, Bapak masih kenal saya enggak? Oh iya, kamu Ar-Ruhi kan? Iya, mari Pak ikut saya. Diajak motor-motor jalan-jalan, kemudian makan, kemudian diantarkan ke sebuah rumah, diberikan kuncinya. Ini Pak, kata dia. Loh, ini rumah siapa? Ini rumah Bapak. Tapi saya nggak punya uang untuk membelinya. Bapak sudah membelinya dan sudah membayarnya. Kapan? Bapak sudah membayarnya ketika aku masih kecil dengan 5 rial. Mobilnya juga dikasih sama dia. Bapak sudah membayar dengan 5 rial. Ketika kemudian ditanya kepada beliau, kenapa Anda melakukan itu? Jawabannya cuma, saya hanya sekedar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya khawatir kalau nanti harta yang saya miliki itu akan menjadi pemberat untuk saya. Makanya beliau itu dikenal sebagai miliarder yang tidak memiliki uang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, seorang hamba itu yang direspon cuma 2 hal. Apa yang direspon? Kalau diperintahkan, dia jalan. Ketika nggak diperintahkan, dia diam. Hamba kan begitu, Bu. Seorang hamba saya, nggak usah kepada hamba, seorang driver lah, seorang driver. Istrinya nanya kepada si driver tadi, Pak mau kemana Pak? Ini kan hari Minggu. Drivernya menyatakan, tahu tuh majikan saya nyuruh saya datang. Datang dia. Ya, ketika kemudian hari kerja dia nggak datang, istrinya nanya, nggak kerja Pak? Enggak, kata majikanku, libur dulu gitu. Kan real kan? Artinya kita pun juga sama. Konsep tauhidnya ketika kita merasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya yang kita respon cuma antara 2 tadi. Ketika diperintahkan jalan, ketika diperintahkan dia diam. Kan syariat Allah cuma 3, Mbak. Nah, Bu, ya. Syariat Allah cuma 3. Yang pertama, wajib dan sunnah. Yang kedua, haram dan makruh. Yang ketiga, mubah. Mubah itu halal. Yang wajib apa yang wajib? Yang wajib adalah sholat. Sholat fardu. Yang sunnah, ya sholat sunnah. Puasa wajib. Puasa sunnah, itu yang sunnah. Setiap orang yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu yang fardu maupun yang sunnah, dia melakukan unsur malaikat. Makanya kita nggak perlu persoalkan orang itu mau melakukan apa. Yang penting mau sunnah kek, mau wajib kek, dia melaksanakan perintah itu. Nggak usah kita persoalkan. Yang perlu untuk kita persoalkan itu adalah ketika kita hanya sibuk untuk ngurusin ibadah-ibadah orang lain, lupa kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita itu. Dibiarin aja. Karena nanti yang paling kita khawatirkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata orang yang selalu kita persoalkan ibadahnya itu ternyata menjadi ibadah yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan salah loh Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah itu memberikan penilaian kepada kita pada apa yang kita upayakan. Ya, pada apa yang kita upayakan. Dan terkadang, ini yang paling sering, Allah itu memberikan poin dan nilai yang sangat banyak pada upaya tadi, bukan pada amalannya. Contohnya gini, saya mau sholat jemaah. Berangkatlah saya menuju untuk sholat jemaah. Ketika saya keluar dari rumah, ada tetangga saya kemudian minta pertolongan kepada saya. Pak, tolong dong Pak. Itu istri saya tuh jatuh, atau anak saya jatuh, atau suami saya jatuh. Aduh, aku harus pengen sholat jemaah ini. Tapi kalau nggak aku tolong, ini bisa repot. Tapi aku bisa nggak sholat jemaah? Gitu loh. Tapi kalau saya sholat jemaah, ini tidak tertolong. Dan saya tolong.
Tolong begitu selesai, saya bergegas menuju ke masjid. Ternyata saya udah nggak mendapatkan jemaah tadi. Nah, saya sudah dapat nilai jemaah enggak? Dapat dari iktasabah tadi. Ya, dari iktasabah, karena yang dinilai oleh Allah tuh kasabnya, upayanya. Ya, bukan hanya amalannya. Tapi Bapak, Ibu kan pernah lihat kan, ada orang yang mungkin dia sholat dengan rapi, ada orang yang terengah-engah datang, tapi kemudian dia nggak dapat sholat jemaah tadi. Tapi dia mengusahakan untuk itu. Siapa kira-kira yang paling baik nilainya? Orang itu Pak, Bu, yang dapat poin itu. Ya, karena kenapa? Allah domain penilaiannya itu pada hati. Makanya kan Bapak Ibu sekalian berbahagia, orang yang sholat jemaah itu mereka mungkin sholat jemaah yang diterima berapa orang jemaah. Mereka yang hatinya hadir. Ya, mereka yang hatinya hadir. Makanya kemudian kita nggak boleh untuk menyombongkan diri bahwa kita sudah melakukan penghambaan dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena fakta menunjukkan boleh jadi ada seorang ahli maksiat. Ya, di akhirat ternyata dia masuk surga. Ya, dan ada seorang ahli ibadah di akhirat ternyata dia masuk neraka. Apa sebab? Itu tadi. Ya, si ahli maksiat tadi ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan, dia tahu bahwa dia punya Tuhan, istighfar dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ibu-ibu sekalian berbahagia, ada dalam sebuah diskusi. Allah tersenyum kepada seorang laki-laki yang dia melakukan sebuah perbuatan dosa, tapi fa'alima anna lahu rabban, dia tahu dia punya Tuhan. Tuhannya itu bisa mengampuni dosa dan bisa menghukum dosa. Istighfar kepada Allah. Allahumma ya Allah, ampuni hamba telah berbuat maksiat pada saat ini ya Allah. Melakukan dosa lagi dia itu. Datang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan bocoran kepada Rasulullah. Ya, itu ada hambaku, dia itu melakukan suatu perbuatan dosa, fa'alima anna lahu rabban, tapi dia tahu dia punya Tuhan. Yaghfiru dzunuba wa ya'khudhu bidzambi. Tuhannya itu bisa untuk mengampuni dosa, bisa untuk menghukum suatu dosa. Dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian melakukan dosa lagi dia. Ini sebuah diskusi, ini hatinya Suhaib. Apa yang menjadi poinnya? Yang menjadi poinnya itu ibu-ibu. Fa'alima anna lahu rabban. Dia tahu dia punya Tuhan. Jadi pengetahuan kita bahwa kita punya Tuhan itu poin, Pak Bu. Itu poin. Ya, aku punya Tuhan kok. Tuhanku bisa untuk mengampuni dosa. Artinya apa? Artinya ketika kita merasa bahwa kita memiliki Tuhan, kita nggak akan disibukkan dengan urusan orang lain. Ya, kita akan disibukkan dengan urusan kita sendiri. Itu Masya Allah. Nah, sementara orang yang dia merupakan ahli ibadah, tapi dia sibuk untuk bersikap takabur. Dia banggakan ibadahnya kepada orang lain. Ya, dia bersikap ujub, dia bersikap sum'ah, ingin didengar. Ketika meninggal dunia, meninggal dalam kondisi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Jadi siapa hamba Allah itu? Yang ketika itu adalah yang direspon cuma dua hal. Kalau enggak perintah, larangan. Nah, syariat yang kedua tadi, haram dan makruh. Apa yang haram itu? Jelas, zina itu haram, mencuri itu haram. Yang makruh apa yang makruh? Yang makruh biasanya merokok, itu pun. Ya, yang makruh itu yang enggak dikehendaki sebenarnya, sekalipun enggak masuk dalam kategori dosa. Ya. Nah, tapi dalam haram dan makruh ini dia masuk dalam kategori larangan. Siapapun yang kemudian melaksanakan dua unsur ini, ya, yang haram dan makruh tadi, berarti dia melaksanakan unsur syaitaniyah, unsur-unsur syaitan. Jadi ketika kita melakukan suatu keburukan, ketika itu kita setan. Ketika itu dalam tanda kutip kita setan. Ketika kita sholat melaksanakan yang sunnah, saat itu kita malaikat, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mubah. Mubah itu apa mubah? Mubah itu halal. Seperti apa contoh yang halal tadi?
Ibu makan, minum, halal kan? Ibu pergi kondangan, makan, ngambil semua apa yang ada di situ, ibu makan, itu halal. Tapi satu hal yang harus diperhatikan, dia menjadi halal untuk kita ketika kita memakannya sesuai dengan apa yang kita bisa untuk memakannya. Artinya, oh saya cuma butuh dua biji, ambil 2 biji, makan habis. Oh saya ngantri di situ lagi gitu. Ya, itu menjadi halal. Jadi bukan ngambil banyak dicicip, nggak enak ditaruh gitu kan? itu menjadi ini apa namanya, mubadzir dia, mubadzir ikhwanu syayatin lagi. Ya, jadi orang yang makan sesuatu itu kategorinya masuk dalam kategori halal, tapi dalam yang halal itu ibu-ibu ada yang disebut dengan unsur hayawaniyah. Unsur hayawaniyah itu unsur hewan. Hewan gimana hewan? Hewan itu yang penting makan, nggak penting itu milik siapa, yang belakangan kebagian atau tidak, yang penting gue makan. Ya, itu unsur hayawaniyah. Makanya kita ngukur gitu loh. Ya, kita ngukur yang kira-kira bisa kita makan. Kalau ternyata kita nggak mau makan, nggak usah. Makanya termasuk air pun mohon maaf ya, mohon maaf. Termasuk air pun ibu dikasih aqua gelas gitu. Kalau ibu memang pengen minum, tapi ini harus habis. Kalau tidak ibu bawa. Sebab kenapa? Ketika datang satu gelas air di hadapan kita pada saat ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak semua orang bisa mendapatkan anugerah ini. Orang lain beli loh, kita cuma duduk dianterin pula gitu. Karena anugerah dia. Tapi kemudian ketika kita minum sedikit, kemudian kita taruh, kita tinggal. Nah, ini kita masuk kategori ingkar nikmat. Ada jemaah saya yang masih ini bu, beralasan, kan nanti bisa tuh buat nyiram pohon. bukan di situ konteksnya. Konteksnya adalah Anda saat ini sedang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat yang sama Anda mengingkarinya. Ya, makanya habisin. Kadang-kadang saya sama teman gitu, terus minum terus, belum haus. Nah, kenapa sih? Kan halal. Takut nggak habis. Kan takut nggak habis. Kenapa kalau nggak habis, biarin aja. Lah, Anda tahu nggak? Kita ingkar loh kepada Allah. Baru aja dikasih nikmat, ya. Sementara tidak semua orang mendapatkan nikmat. Ibu jalan keluar situ, ada yang ngasih air nggak? Nggak, beli. Ibu datang ke masjid cuma duduk toh. Dikasih dianterin pula. Itu Masya Allah, ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Poin yang kedua, seorang hamba Allah itu adalah hamba yang direspon cuma 2. Ketika diperintahkan dia jalan, ketika dilarang dia berhenti. Kita termasuk golongan ini enggak di poin ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sinetronnya lagi bagus. Ini kan masalah nih. Sinetron lagi bagus-bagusnya. Ini masalah buat kita, ya. Kita akan mengutamakan siapa. Makanya kalau kita bicara tentang syirik, ya, kita syirik, mungkin kita tidak menyembah kepada selain Allah, tapi kita sering menjadikan Allah itu yang nomor 2. Ini baru poin-poin awal nih, sebelum kita sampai ke dalam-dalamnya ini. Kita masih akan menguji kita hamba Allah atau tidak nih gitu loh. Ya. Nanti insya Allah kita akan urutin tuh. Ya, itu pun kalau ibu cocok. Nanti kita akan urutin gitu pun. Gimana sih cara menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya ini. Ya. Baik. Poin yang kedua sudah selesai, kita masuk kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga, seorang hamba sahaya itu dia akan melakukan apapun yang dilakukannya pasti tidak dilakukan untuk dirinya, tapi dia lakukan untuk tuannya. Tanya aja sama driver. Driver itu ketika dia betul-betul merasa dirinya driver,
dia akan lakukan semuanya untuk tuannya. Ya, diambilin minum, diambilin apa. Jadi dalam konsep tauhidnya apa? Konsep tauhidnya adalah seorang hamba Allah itu adalah seorang hamba yang ketika dia melakukan sesuatu, entah itu sholat, entah itu puasa, atau muamalah lainnya, dia tidak melakukannya untuk dirinya, tapi dilakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dilakukan untuk Allah. Firman Allah Ali Imran 162. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallah. Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama seperti orang yang dia kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti enggak sama. Pasti tidak sama. Ya. Yang dia selalu mengikuti mengorientasikan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia akan senantiasa melakukannya untuk Tuhannya. Atau dalam hadis Tirmidzi nomor 2338, manil tamasa ridallahi bisakhatin nas, barang siapa yang mencari keridhaan Allah di saat manusia tidak suka, radhiyallahu anhu, Allah akan meridainya, wa arda anhun nas, dan dia akan menjadikan manusia-manusia itu rela kepadanya. Wa manil tabasa ridwan nas, dan barang siapa yang dia mencari keridhaan manusia bisakhatillah, saat Allah murka, sakhitallahu alaihi, Allah akan memurkainya. Wa asqata alaihin nas, dan Allah itu akan membuat manusia yang lainnya murka kepadanya. Imam Syafi'i pernah ditanya oleh muridnya. Kata muridnya, akhbirni bi amalin, beritakan kepadaku satu amalan, a'dhamu amalin, perbuatan yang paling agung, perbuatan yang paling besar, uqarribu bihi ilallah, aku akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan tadi. Imam Syafi'i, ibu, nangis dia. Ya. Beliau nangis, tidak bisa menjawab. Tapi muridnya tetap dia nunggu sampai gurunya menyeka air matanya. Guru, tolong sampaikan kepadaku, apakah gerangan amalan itu? Kemudian Imam Syafi'i menyatakan, ayyanzurallaha ila qalbika wa yara annaka la turidud dunya walal akhirah illa huwa. Kata Imam Syafi'i, amalan yang paling bagus, yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang ketika kamu melakukannya, Allah nanti akan memandang kepada hatimu, dan dia akan melihat bahwa di kedalaman hatimu engkau melakukan ibadah itu tidak dimaksudkan untuk mendapatkan kemaslahatan dunia, dan juga tidak dimaksudkan untuk mendapatkan kemaslahatan akhirat, tapi engkau melakukannya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berat memang, Bu. Ini berat. Tapi kan kita harus pasang, ya, harus pasang satu harapan yang kira-kira bisa untuk kita raih. Jadi ketika ada di antara kita kemudian melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan hanya untuk mendapatkan kemaslahatan dunia, Anda pasti kecewa. Ya. Barang siapa yang melakukan suatu amalan demi untuk agar tujuan kita tercapai, Anda pasti kecewa. Karena kenapa? Ya, Anda tidak memaksudkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak untuk Allah. Orang yang melakukannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia itu melakukan fokus amalannya kepada Allah. Dia hanya melakukan untuk Allah dan dia tidak mengharapkan apapun. Kan banyak, Bu, orang yang dia melakukan suatu perbuatan
berikhtiar kemana-mana, yang dalam persepsinya, oh ini pasti akan sampai nih, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Nah itu ibu-ibu sekalian berbahagia. Karena gini Bu, ibarat botol ini, tutup dari botol ini Bu, akan presisi ketika ditutupkan, ketika pas kan. Ya, dia tidak kebesaran, dia tidak kekecilan, dia akan nutup dengan pas. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan permintaan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu, katakan kita sekepalan tangan nih, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus melakukan penghambaan yang setara dengan kepalan ini. Hingga kemudian ketika kita jolok, dia jatuh. Tapi kalau misalnya amalan kita belum sampai, susah. Ya. Jadi penilaian di mana? Allah yang memberikan penilaian. Kan sama dengan ini Bu, dengan seorang, ada suatu saat saya diundang untuk memberikan ceramah dalam sebuah khidbah, dalam sebuah pernikahan. Nah di pernikahan itu ditetapkan bahwasanya dia akan melangsungkan pernikahan sebulan lagi. Saya tanya sama calon mempelainya, si A laki-laki, si B perempuan. Dek, 1 bulan itu waktu yang lama atau waktu yang cepat? Nah, cepat Ustaz, mau sebulan lagi. Oh gitu, kamu juga berpendapat sama? Iya. 1 bulan tuh masa depan. 1 bulan tuh masa depan. 1 detik di hadapan kita tuh masa depan. Dan itu lama, apalagi cuma satu bulan. Lama. Pertanyaannya kemudian, siapa yang bisa menjamin bahwa calonmu ini tidak akan menoleh kepada orang lain dalam kurun waktu 1 bulan tadi? Oh bisa lah. Orang tuanya mana? Orang tuanya ngatum. Saya Ustaz, Bapak bisa enggak untuk jaga anak Bapak dalam 1 bulan, enggak menoleh kepada orang lain untuk persiapan menikah dengan anak ini? Ya bisa Ustaz, dia bilang. Di rumah. Di luar? Oh enggak bisa kalau di luar. Ini siapa orang tuanya? Kita tanya pertanyaan yang sama. Bahkan saya cecar nih kepada mempelai tadi, kamu bisa enggak untuk menjamin calonmu ini enggak pergi kemana-mana? Enggak bisa Ustaz. Saya bilang kepada si laki-laki, laki-laki yang lebih ganteng dari kamu di luaran sana tuh banyak. Benar nggak Dek? Saya sama yang perempuan tadi. Iya Ustaz. Begitu cuma juga sebaliknya. Kan gitu Pak. Nah, siapa yang bisa untuk menjaganya? Gak ada. Ada satu yang bisa menjaga. Siapa? Allah. Caranya gimana? Nah itu dia. Gimana caranya agar ini calon saya bisa terpelihara dan ini juga bisa terpelihara? Cukup jaga perilakumu, cukup jaga akhlakmu, cukup kamu jaga agar semua penghambaanmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menjaganya. Begitu juga sebaliknya. Gitu loh. Ya. Gimana kalau tapi ternyata kok dia kemana-mana? Berarti bukan jodoh Anda. Enak banget ngomong. Masalahnya kan begitu toh. Kan banyak Bu pasangan yang mereka sudah berhubungan selama 5 tahun, ternyata nggak jadi. Jadinya baru yang ketemu seminggu. Jadi itu yang dinyatakan bahwa hasil akhir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian orientasikan semua amalan kita untuk Allah. Kita bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu dengan saya pada yang mempertemukan siapa? Allah. Kebetulan aja Bu, waktunya pas gitu loh. Ya, Ustaz, hari Rabu bisa nggak jam 10? Oh ya kebetulan kosong, ada apa gitu kan? Oh bisa, itu karena Allah. Dan
yang kita nggak punya orientasi apapun. Jadi ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ini loh, kita ketika melakukan apapun demi untuk kepentingan duniawi kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Di pedalaman Madura ada seorang nenek, ibu. Seorang nenek yang dia tuh kerjaan tiap harinya itu dagang ke pasar. Nenek sudah agak bungkuk dia, tapi dia bawa entah tempe atau apa. Dibawa. Ini cerita nyata. Cerita nyata. Kita dapat dari salah seorang budayawan kita yang di Zawawi Imran itu. Beliau yang menceritakan. Jadi beliau berangkat ke pasar jualan, ibu. Begitu jualannya habis, dia kemudian pulang kembali ke rumahnya lewat jalan yang berbeda. Dia pasti ngelewatin masjid. Jadi ketika lewat masjid situ, biasanya si ibu tua ini, dia akan masuk ke masjid itu, dia infakkan sebagian hartanya, kemudian dia berwudu. Setelah berwudu dia sholat 2 rakaat, kemudian dia pergi ke teras masjid. Dilihat ada kotor di masjid, disisingkan lengannya kan. Kemudian diambil sampah-sampah itu, diambil. Nah, kemudian taruh tempat sampah. Begitu kemudian terlihat bersih semua, dia akan duduk. Ya keringannya kan pasti bersimbah tuh, dia akan duduk di situ. Dia senang. Habis itu dia pulang. Besoknya lagi seperti biasa, pergi ke pasar. Pulangnya lewat jalan yang berbeda di masjid tadi itu. Kemudian dia seperti biasa ritualnya, ya sholat 2 berwudu, sholat 2 rakaat, kemudian membersihkan masjid. Itu dilakukan tiap hari. Rupanya perbuatannya dilihat sama ketua DKM-nya. Dilihat, oh kasihan banget tuh nenek ya, kata dia. Maka kemudian dia perintahkan kepada marbotnya, besok tolong bayar orang agar membersihkan masjid ini. Kasihan tuh nenek. Ya ternyata benar yang terjadi. Ya si nenek ini jalan nih. Begitu jalan sampai ke masjid itu, ya seperti biasa dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat dia sing-singkan bajunya untuk membersihkan masjid. Tapi alangkah kecewanya dia, masjid dalam keadaan bersih. Udah dia diam lesu, ya sedih. Nah rupanya si ketua DKM-nya itu melihat kan dari kantornya itu, kok nenek itu ada sedih, ada apa ya? Didatangi, ibu. Nek mohon maaf nek, saya melihat nenek setiap hari lewat masjid ini dan membersihkan masjid ini. Tapi sekarang kenapa kok nenek itu sedih banget? Kata dia, aku sudah tidak bisa melakukan kebaikan hari ini. Nenek sudah sholat? Iya, sudah sholat. Tapi ada satu kebaikan lagi yang aku gak sempat untuk lakukan sekarang. Minta maaf lah si ketua DKM ini, mohon maaf nih. Itu saya dia yang karena kasihan ngeliat nenek. Kata si nenek tadi, ya Anda telah merampas kebahagiaan saya. Kata si nenek tadi. Tapi mohon maaf nih, saya minta maaf, kata dia. Tapi kalau boleh nenek ajarkan kepada saya, kira-kira kenapa kok nenek melakukan ini? Atau pertanyaan keduanya, nenek itu selalu mengambil sampah-sampah dengan tangan nenek, kenapa enggak dengan sapu itu? Kata si nenek tadi apa? Nah, nenek itu sudah tua. Mungkin nenek sudah menghamba kepada Allah dari sejak awal. Tapi nenek enggak tahu diterima apa enggak. Makanya nenek melakukan ini tujuannya cuma satu. Kalau ternyata amalan ibadah saya dari sejak saya remaja, ya sampai saya dicabut oleh nenek tadi ternyata nggak mampu untuk mengatrol nilainya untuk masuk surga, nenek masih bisa berharap kepada saya membersihkan sampah-sampah di masjid ini. Lalu kenapa kok nggak membersihkan dengan sapu, kok dengan tangan? Kata si nenek tadi, aku membaca sholawat setiap kali saya mengambil kotoran-kotoran tadi.
Jadi kalau misalnya ternyata perbuatanku yang membersihkan masjid ini enggak juga mengatrol untuk saya masuk surga, saya masih bisa berharap kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Muhammad. Kan banyak Bun, amalan-amalan yang dia bisa untuk mengantarkan ke surga, hanya amalan-amalan kecil kan. Ya kan amalan-amalan kecil tuh yang dilakukan tadi. Hanya bersihin masjid toh. Nggak keluar apapun, ya nggak keluar, cuma keluar tenaga, tidak mengeluarkan uang. Tapi betapa banyak orang-orang yang dimasukkan surga karena ini. Hadisnya banyak. Ya, hadisnya diantaranya orang-orang yang kemudian dia lewat jalan, ada duri, kemudian dia singkiran, surga buat dia. Tapi tidak sedikit ada orang dia bisa masuk neraka lantaran suatu perbuatan yang kecil. Apa itu? Ini Bun, ya pada masa tabi'in ada dua sahabat jalan nih Bun. Berjalan mau pergi ke desa sebelah. Tapi untuk pergi ke desa sebelah dia harus melintasi satu desa yang itu adalah desanya orang-orang penyembah berhala. Jalan yang paling singkat itu, jalan yang lain jauh dan sulit. Lewat nih dua orang ini tadi. Jadi begitu masuk ke gerbang itu, dicegat oleh penjaga pintunya. Apa kata dia? Anda berdua tidak boleh lewat, kecuali memberikan persembahan kepada berhala kami. Oh, kami nggak bawa apa-apa. Anda mau kemana? Mau ke desa sebelah. Kami nggak bawa apa-apa. Kata si penjaga tadi, lakukanlah penghambaan kepada berhala kami. Walau hanya satu ekor lalat, cuma seekor lalat. Musyawarah dua orang ini. Ya kata temannya apa? Bro, seekor lalat tok bro. Udahlah kita matiin aja lalat, taruh situ. Temannya bilang, enggak, itu syirik. Bro. Ya kalau enggak kita bisa dibunuh bro. Gitu. Oh, terserah lu lah, kan nggak sepakat. Jadi yang satu orang tadi kemudian nangkap lalat, kemudian buat persembahan, lolos dia untuk menuju ke wilayah sebelah. Yang satu lagi dia tetap ngotot tidak mau untuk melakukan itu, dibunuh dia. Ya, itu melakukan kesyirikan, satu hal kecil sebenarnya kan, tapi dia sudah melakukan kesyirikan. Kita tahu nggak tidak bahwasannya satu amalan kecil yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dijamin oleh Allah atas kita bukan cuma kepentingan kita, kepentingan suami kita juga dijamin, kepentingan anak-anak kita juga dijamin, kepentingan keturunan kita juga dijamin. Kemarin anak saya telepon Bun, anak saya galau kenapa? Bekerja dalam sebuah kelompok, ternyata yang kerja cuma dia dan temannya doang, yang lain jadi penonton. Sama dengan kita kerja bakti itu Bun. Kalau kerja bakti yang kerja berapa orang? Jadi penonton berapa orang? Kan gitu kan. Oh, ini jadi penonton banyak yang datang cuma duduk, makanin ini, yang lainnya. Ya sama dengan itu. Kata dia apa? Ya, ini yang salah. Yang salah mereka atau jangan-jangan pola pikir saya ya? Saya bilang pola pikirmu yang harus diubah. Oh gitu? Lah iya. Ya, jadi selalulah berpikir bahwa yang kamu lakukan itu untuk kamu dan untuk Allah. Urusan mereka mau bekerja atau tidak bukan urusan kamu. Biarlah Allah yang memberikan balasan kepada mereka. Yang penting kita. Tapi kan ya enak banget dia dapat nilai yang bagus kan, biasa mahasiswa kan begitu toh. Gitu. Nah, kita sampaikan, nah, kalau kamu orientasikan itu untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk kepentingan kamu, dan insya Allah juga bermanfaat buat yang lain. Kalaupun juga belum dibalas untuk kamu, akan diberikan balasan untuk keturunanmu nanti. Oh gitu ya? Iya. Saya kasih tamsil. Tamsilnya apa? Tamsil yang paling dekat, biar saya nggak gibah gitu Bun. Ya, itu ibumu, saya bilang. Ibumu itu diandelin sama orang, diandelin ya karena dia cuma yang kerja, karena mereka tuh yang penting ini tuh, diandelin banget. Pernah suatu saat kemudian ibumu datang ke ayah, bilang apa?
Orang-orang nih ya kok ininya banget, ngandelin banget, kerja juga enggak, kita enak banget mereka ini. Ya sudah, ikhlas saja. Ikhlas gimana, wong mereka gajinya lebih besar? Iya, mungkin gajinya lebih besar. Tapi kamu tidak tahu tidak, keberkahan itu ada di kamu. Tapi kan ini, kamu kan lakukan untuk Allah, untuk kepentingan masyarakat kan, untuk Allah. Setiap yang kamu lakukan, kebaikan apapun itu, kalau engkau merasa bahwasanya belum engkau dapatkan imbalan dari sesuatu yang kamu lakukan, itu akan berimbas kepada anak-anakmu, yang mungkin diberikan kepada keturunan kita. Kita nggak pernah ngerti kan? Makanya anak-anak kita terapkan seperti itu, Bun. Jadi kita saat ini mencapai, ya, kita ibu-ibu semua termasuk saya, sampai pada derajat ini pada kesempatan kali ini, itu nggak karena pure karena kerja kita. Tapi boleh jadi karena kebaikan orang-orang tua kita di masa lalu tak sempat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, karena dalam perhitungan Allah cukup buat mereka. Diberikan kepada siapa? Anak-anaknya yang diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika ada salah seorang ulama ditanya, sampai batas mana kita harus melakukan kebaikan, tuh batasnya mana? Dijawab oleh ulama apa? Sampai kematian datang kepada engkau, baru kamu tidak bisa untuk melakukan kebaikan. Tapi selama nafasmu masih berhembus, bahkan hanya dengan pandanganmu kamu bisa untuk mengisyaratkan kepada seseorang kebaikan. Lakukan kebaikan, lakukan kebaikan itu. Itu. Jadi suami ibu sekarang bekerja, ya, itu ketika diorientasikan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ibu melakukan penghambaan kepada Allah dengan sebaik-baiknya, itu terjamin kepada mereka. Anak-anak kita juga sama. Siapa yang menjamin anak kita di Bandung dia akan baik-baik saja? Kan nggak ada, Bu. Mungkin anak ibu ada di Jerman, siapa yang bisa menjamin? Nggak ada yang bisa menjamin. Siapa bisa menjamin? Allah. Gimana caranya menjamin? Cukup kita yang menjaga akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orientasinya jelaskan kemudian kan? Oh iya, aku kan hamba Allah. Jadi kalau aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kulakukan untuk Allah. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ibu udah maklum kan ceritanya kan, ketika Siti Aisyah difitnah bahwa dia itu selingkuh dengan Sofwan, hanya lantaran Siti Aisyah ketinggal lantaran beliau mungkin kehilangan kalung, pergi tanpa sepengetahuan pengawalnya kan, dan ternyata kan ketinggalan kan. Nah, Siti Aisyah kemudian nggak pergi kemanapun pun. Jadi beda sama kita ya, kita kalau ketinggalan kita nyari kita pulang sendiri. Aisyah nggak duduk di situ pun. Bisa Siti Aisyah pergi pulang, tapi nggak boleh duduk. Karena persepsinya apa? Nanti kalau Rasulullah tahu bahwa saya nggak ada, dia akan balik. Dari kejauhan ada Sofwan. Ini pada masa setelah usai perang Bani Mustalik. Sofwan juga ketinggal dari kejauhan. Beliau menunggangi unta. Dari kejauhan terlihat. Kan kita kan bisa untuk mengenal orang pun kalau udah kenal betul, dari belakang kita udah kenal kan. Oh kayaknya bu ini nih, oh kayaknya bu ini nih gitu kan. Kan dari ini, sekalipun dari belakang. Kayaknya Bunda Aisyah nih, turun beliau. Ya, nggak ngomong apa-apa Sofwan pun. Cuma untanya tadi dia perintahkan untuk setengah rebah, kemudian Siti Aisyah diminta untuk naik tanpa menyentuh sedikit pun, naik. Ya udah, habis itu dituntun ontanya. Apa ada di antara kita naik ojek, kita dipersilakan duduk, tukang ojeknya kemudian nuntun tuh? Nggak ada. Ya, itu yang terjadi. Tapi begitu melintasin, ya, sampai ke kota Madinah, terlihat di perbatasan bahwa Siti Aisyah sedang dibawa oleh Sofwan, disebarkan kemudian berita, ya, Aisyah berselingkuh dengan Sofwan. Abu Bakar ketika melihat ternyata orang yang dia bantu secara finansial setiap bulan ikut memfitnah, ya, itu masih saudaranya beliau. Dia bersumpah untuk tidak lagi memberikan biaya hidup kepada dia. Turun ayat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya,
Karena sampai berita bahwa Abu Bakar bersumpah tidak akan memberikan nafkah. Datang Rasulullah kemudian menyampaikan wahyu tadi. Atuhibbu ayyastaghfirallaha laka. Apakah engkau ingin kalau Allah memberikan ampunan kepada engkau? Bala ya Rasulullah. Kata Rasulullah kemudian, Allah memerintahkanmu untuk tetap memberikan nafkah kepada orang yang telah memfitnah kamu. Ada ampunan dari Allah untuk engkau gitu. Oh, kalau ini kan Allah ngomong begitu gitu. Kalau kita Allah ngomong begitu, iya, oh ya, kalau gitu aku akan pilih Allah gitu. Udah. Diberikan nafkah. Itu adalah hamba Allah. Apa yang pertama tadi, Bun? Sebelum kita simpulkan, yang pertama, seorang hamba itu dia akan selalu meyakini bahwa apapun yang dia nikmati ya itu merupakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Dari rumah, harta, kekayaan dan lain sebagainya. Yang kedua, dia hanya merespon dua hal. Ketika diperintahkan, dia jalan. Ketika dilarang, dia berhenti. Kemudian yang ketiga, seorang hamba Allah itu bila melakukan sesuatu, tidak dilakukan untuk dirinya, tapi dilakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita mampu untuk mempertegas hierarki tadi, Bun, kan cuma 3 sebenarnya, Bun. Tapi itu konsep tauhid semua tuh, Bun. Itu konsep tauhid semua. Kalau hierarkinya betul-betul sudah kita tegaskan siapa kita, siapa Allah Subhanahu wa taala, maka hal buruk apapun yang terjadi kepada kita, toh sekalipun dalam saat di mana kita sedemikian intens melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan kecewa. Dalam hidup saya, Bun, 2 orang yang pernah menyatakan kecewa kepada Allah di hadapan saya. Ya, ada lagi di wilayah Jati Asih, Bun. Saya datang ke situ. Ya, dia mengadukan tentang suaminya, gitu kan. Yang ini dengan wanita lain. Ibu udah sholat belum? Pertanyaan itu, ibu udah sholat belum? Aku nggak mau sholat. Emang kenapa? Aku kecewa kepada Allah. Oh, kalau gitu saya pulang. Oh, tunggu dulu. Yang bikin saya datang ke sini adalah Allah. Sholat. Ya. Artinya apa? Ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Kita itu tidak ada artinya tanpa Allah. Kita tidak ada artinya tanpa Allah. Ketika ibu kemudian menghibahkan 1 botol air, jangan pernah memiliki orientasi bahwa biar hidup saya lapang. Jangan. Biarkan aja. Lakukan aja kebaikan. Gak usah berharap orang itu memberikan balasan kepada kita, gak usah. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Adapun kemudian ternyata dia membalas kebaikan kita, ya terima kasih. Gak membalas pun gak apa-apa. Kita gak lakukan buat dia kok. Ya, kalau ibu melakukan sesuatu hanya dengan orientasi duniawi, ibu akan kecewa. Pasti akan kecewa. Kalau kita kan ngirim-ngirim barang tuh. Ya, piringnya dikirim, dibalikin ada isinya, gitu kan seperti itu toh, gitulah. Bu, ini harus persepsinya memang harus diubah. Kita juga sama, Bun. Saya ngirim, gitu kan, lama, kemudian dia ngirim balik, gitu. Ya ketika kita ada, ya namanya tetangga toh, Bun. Dia Ji, kapan selesainya kalau begini, Ji? Maksud lo apa? Saya bilang kan, karena persepsinya harus balas. Gak perlu kita dapat balas. Kita melakukan itu kan karena lebih toh. Karena lebih. Ibu beli pisang ya, ternyata beli pisangnya 3 sisir. Yang mampu ibu makan sekeluarga cuma 1 sisir. Dibagilah sama tetangga nih 2 sisir. Ya toh? Kan gak mengharap apa, karena lebih memang daripada kemudian dia busuk gitu, Bu. Tapi kenapa kok orang yang menerima kemudian berpikir mau ngasih apa ke sebelah? Ngapain? Balikin piring gitu.
Nggak usah, ibu balikin aja piringnya. Ibu nggak bakal ditanya, loh kok kosong? Nggak bakal. Tidak bakal. Oke? Jadi Bu, hierarkinya tuh harus jelas. Kita melakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini, beberapa minggu ini, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang orientasinya adalah orientasi dunia dari setiap sedekah yang dia keluarkan. Ternyata mereka semua pada kecewa. Yang awalnya kemudian gembar-gembor tentang sedekah ini, akhirnya pada kecewa. Karena kenapa? Orientasinya yang salah. Bukan sedekahnya yang salah, orientasinya yang salah. Apa orientasinya? Kalau kamu ini 1 botol akan kembali 10 botol. Orientasinya salah. Ya, lakukan untuk Allah. Ya. Ibu bisa bayangin, ibu bawa apa sekarang? Oh, sini. Yakin kepada Allah. Masalahnya kita nggak bisa memaksakan keyakinan, toh. Keyakinan itu Allah gitu loh. Jadi sekalipun kita yakinkan ibu-ibu tentang sesuatu, bukan urusan saya untuk meyakinkan ibu. Ya, yang memberikan keyakinan itu Allah Subhanahu wa taala, sementara saya hanya memberikan pemaparan. Gini loh, gini. Allah nanti yang memberikan taufik. Ya. Jadi saya memaparkan kayak gini ya, hanya sekedar memaparkan aja, berharap Allah memberikan taufik kepada apa taufik itu? Nah, ini dia. Siapa nih yang sering ngomong billahi taufik wal hidayah? Billahi taufik wal hidayah. Siapa yang sering ngomong? Kita semua sering ngomong ya, entah di RT atau di mana gitu. Saya tanya, billahi taufik wal hidayah itu apa artinya? Billahi taufik, dengan Allah. At-taufik itu tuning, Bun. At-taufik itu kesesuaian antara apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keinginan kita, itu taufik. Jadi ibu ketika membuka hati dari sejak kita ngomong, ya, membuka hati untuk menerima, ya, untuk menerima ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan taufik. Itu tuning. Ya, bahkan yang bernama taufik nggak tahu artinya taufik itu apa, Bun. Benar, saya pernah tanya, lo kan namanya taufik, apa artinya? Kesesuaian. Ya, nanti akan kita bahas, ya, bahwasanya apa yang menjadi keinginan kita adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita nggak perlu kecewa. Baik, jika kita mampu untuk mempertegas hierarki di atas, hierarki kita yang tiga poin di atas, berarti kita sudah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala tepat di hadapannya. Tapi bila tidak kita hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sampai di perbatasan. Jadi belum sampai. Ya, kita hanya sebatas sholat. Kita hanya sebatas puasa. Kita hanya sebatas sedekah. Itu yang saya maksud menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala di perbatasan. Baik, ada quotes untuk kita. Bukti butanya mata hati seseorang, kegigihan mencari sesuatu yang telah dijamin, dan kekurangan dalam melaksanakan apa yang diminta, itu merupakan bukti butanya mata hati. Kan kita kadang-kadang gigih mencari sesuatu, padahal Allah dijamin. Apa yang Allah jamin untuk kita? Rezeki sudah dijamin kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita gigih banget ya untuk mencarinya itu. Ya. Bahkan ketika kita kadang-kadang melanggar untuk mencari rezeki tadi, ternyata kita juga nggak dapat. Ya, rezeki itu sudah dijamin. Nah, tanda matinya hati seseorang, tadi kan buta mata hati. Tanda matinya hati seseorang adalah ketika dia tidak merasa sedih atas ketaatan yang terlewat dan tidak ada perasaan menyesal atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Jadi ketika kita sudah nggak ngerasa sedih yang atas ketaatan yang terlewat dari kita, ya, kemudian juga nggak merasa menyesal atas kesalahan yang kita lakukan, itu merupakan bukti bahwa hati kita sudah mati. Na'udzubillahi min dzalik.
Demikian ibu-ibu sekalian berbahagia, kalau ada yang perlu untuk kita diskusikan, mari kita diskusi. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ya, kalau tidak kita jawab bareng-bareng. Monggo. Enggak ada ya. Paham banget berarti. Ya Bun, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemuan kita ini, dan Allah meridhoi untuk mentaufik menyesuaikan antara apa yang menjadi keinginan kita dan yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi lebih baik insyaallah. Demikian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa na'fu minkum. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma